Hai people of faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang pelajaran yang saya terima melalui pengalaman pribadi saya. Jadi sekitar 2,5 bulan yang lalu, saya baru saja menerbitkan buku pertama saya yang berjudul Ikutlah Aku. Dan puji Tuhan, lumayan banyak juga yang beli dan mengatakan pada saya bahwa mereka terberkati melalui buku itu. Dan saya teringat ada seorang teman saya yang membeli buku itu sehingga saya membawakan buku saya kepadanya. Dan ketika saya menyerahkan buku saya kepadanya, dia mengatakan pada saya, "Bro, tanda tanganin dong, tanda tanganin." Jadi saya bilang, "Oke, boleh," gitu kan. Saya ambil bukunya, saya buka plastiknya, saya buka bukunya, dan saya tanda tangan di situ. Setelah saya tanda tangan, saya balikin ke dia bukunya. Pas dia buka dan dia lihat, dia bilang gini, "Masa gini doang, bro?" Dan saya pun bertanya dong pada dia, "Apa maksudnya gini doang?" Dia bilang, "Tulisin gue sebuah kalimat dong, sebuah kalimat motivasi apa aja," gitu. Saya bilang, "Ya udah boleh," gitu. Saya ambil bukunya dan saya tulisin tuh sebuah kalimat motivasi buat dia. Tapi di tengah saya menuliskan kalimat motivasi buat dia, saya merasa, lucu juga ya, kayak saya nulis sebuah buku. Semua kalimat yang ada di buku itu adalah kalimat saya. Tapi di sini saya menemukan teman saya meminta sebuah kalimat tambahan, sebuah kalimat baru dari saya, seakan-akan buku ini nggak akan lengkap kalau saya nggak menambahkan sebuah kalimat lagi kepadanya. Dan saya merasa ini seringkali menjadi permasalahan dari generasi kita. Kita memiliki sebuah generasi yang mencari arahan dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, solusi dari Tuhan, dari hal-hal lain, melalui cara-cara lain, tapi bukan dari Alkitab itu sendiri. Mereka nanya mungkin ke pendeta mereka, ke teman-teman mereka, atau mungkin mereka menunggu suara dari langit, atau sebuah mimpi dari Tuhan. Mereka merasa Tuhan ingin jawab aku, tapi hingga hari ini Tuhan belum memberikan jawabannya melalui pendeta saya, atau teman-teman saya, atau melalui sebuah mimpi. Di mana sesungguhnya Tuhan ingin menjawab setiap dari kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup. Firman Tuhan adalah arahan dari Tuhan, solusi dari Tuhan, jawaban dari Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yang dapat kita akses setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik di dalam kehidupan kita. Tapi permasalahannya kebanyakan dari kita malas untuk membukanya dan malah mengharapkan jawaban dari Tuhan melalui tempat-tempat lain. Teman-teman, saya percaya Tuhan dapat menjawab kita melalui banyak cara. Mungkin melalui pendeta kita, melalui teman-teman kita, suara dari langit, atau bahkan dari mimpi. Saya percaya Tuhan pasti bisa melalui hal-hal itu. Tapi hari ini sesungguhnya Tuhan menyediakan sesuatu yang dapat kita akses secara langsung, yaitu firman-Nya yang hidup di dalam Alkitab. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca Alkitab di dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya Alkitab sangatlah penting. Kalau kita bingung kemana kita harus melangkah di dalam hidup, kuncinya adalah kita membaca firman Tuhan. Kita harus semakin mengenal apa sih pikiran-pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, jawaban Tuhan, permasalahan, solusi untuk setiap permasalahan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Semuanya tercantum di dalam firman Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak pernah menjawab kalau Alkitab kita selalu tertutup. Maka itu teman-teman, marilah kita baca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan bukanlah syarat apa yang harus kita baca sehingga kita masuk surga. Enggak kok. Firman Tuhan sesungguhnya adalah berkat yang Tuhan telah titipkan kepada kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Dia di dalam hidup kita dan bisa mengalahkan dosa-dosa kita di dalam hidup kita. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang mengatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran supaya setiap kepunyaan Tuhan dapat diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Maka itu teman-teman, yuk mulai hari ini kita baca firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Itu saja sharing singkat saya hari ini. Semoga kalian semua terberkati. Dan jika kalian terberkati, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi yang dapat terberkati melalui-nya. Dan jika kalian bertanya-tanya buku apa sih yang saya terbitkan 2,5 bulan yang lalu, itu buku berjudul Ikutlah Aku. Topiknya tentang apa arti sesungguhnya dari menjadi pengikut Kristus. Dan jika kalian belum mendapatkannya, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang tercantum di sini. Itu saja untuk hari ini. Have a nice day and God bless.